Padahal ketika mereka melaksanakan acara di warung atau di restoran gitu ya, itu aman-aman aja. Baru sekarang ini. Jadi nampaknya isu-isu yang belakangan atau ada isu atau kasus yang kemudian membuat keluarga presiden atau rezim atau sekelompok elit politik ini terganggu. Selamat malam semuanya. Hari ini pihak kepolisian sudah menetapkan 2 tersangka terkait insiden penyerangan acara diskusi di Hotel Kemang, di mana salah satunya bernama Felix E. Kalawali. Jadi kalau saya melihat dari apa yang dilakukan oleh Felix Kalawali ini terkait aksi atau sikap-sikapnya yang berada di lapangan, ini sungguh sangat luar biasa. Ini seorang preman atau orang suruhan yang sangat-sangat premium ini. Ini pasti bukan preman biasa atau preman murahan yang hanya dibayar 10 juta udah langsung bisa selesai. Enggak ini. Ini mahal ini orang ini gitu. Karena kalau kita ngelihat dari video bagaimana dia memberikan briefing kepada security hotel gitu ya, bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang meyakinkan kepada pihak kepolisian bahwa ini adalah perintah langsung dan kemudian kepolisian tidak mampu melakukan tindakan yang seharusnya gitu ya. Ya karena kalau ada orang nyerang atau membuat kerusuhan kan harusnya langsung ditahan. Ini enggak. Ini si pelakunya malah dirangkul, dipeluk. Wah, terima kasih banget. Jadi ini adalah seorang preman atau orang suruhan yang sangat-sangat luar biasa, premium dan mahal sekali. Dia bukan preman biasa. Dan kita juga bisa melihat bagaimana setelah dia ditahan gitu ya, dia langsung punya pengacara. Ini kan hebat sekali gitu. Semuanya rapi, skenario-nya terkomando. Jadi nggak hanya soal bagaimana dia melakukan penyerangan bersama tim atau orang-orangnya gitu ya, yang sangat cepat sekali, disuruh maju-maju kemudian mundur hilang semua gitu ya, tapi juga setelah ditahan oleh pihak kepolisian dia langsung juga cepat mendapatkan pengacara dan pengacaranya juga sangat-sangat responsif sekali dan kemudian bilang bahwa oh ini adalah inisiatif pribadi gitu. Pengacaranya bilang seperti itu untuk kemudian melindungi dalang yang sebenarnya gitu. Karena kalau kita ngelihat dari video-video yang beredar dari pernyataan Felix Kalawali ini jelas bukan inisiatif pribadi. Ini perintah langsung katanya gitu. Dan untuk membuktikan apakah ini inisiatif pribadi atau ada perintah dari atasannya, sebenarnya gampang aja untuk membuktikan. Ajak aja podcast gitu. Ajak aja wawancara tuh. Terserahlah wartawan yang mana gitu ya. Atau kalau perlu Refli Harun tuh. Itu pasti si Felix gak akan ngerti. Tanya jawab pasti gak bisa jawab itu. Dan kalau ditanya apa yang dipermasalahkan, pasti gak ada. Karena dia gak ngerti. Ini hanya soal perintah aja, ada perintah langsung yang kemudian mengharuskan dirinya dan kawan-kawannya itu melakukan penyerangan. Jadi ini by order, ini ada perintah gitu. Dan itu juga sudah diakui sama si Felix sendiri gitu. Jadi kepada pihak pengacaranya, sudahlah jangan memberikan alasan-alasan yang kemudian tidak sebenar-benarnya gitu. Ini ada perintah dan itu videonya sudah beredar di mana-mana dan tidak bisa dihentikan. Dan kalau kita melihat gitu ya dari video yang beredar itu ada juga satu momen menarik di mana Felix Kalawali ini seperti tunduk sekali gitu ya, seperti menuruti satu instruksi dari seseorang yang memakai masker dan topi. Itu juga ada videonya tuh. Jadi ingat jangan jangan kontak fisik gitu ya dengan security dengan kepolisian. Jadi itu adalah perintah yang kemudian Felix menjawabnya dengan siap dan. Entah ada dannya atau enggak tuh. Siap gitu. Intinya begitu. Jadi bohong rasanya kalau kemudian ini diklaim sebagai inisiatif pribadi. Ini jelas ada perintah dan itu sudah diakui. Diakui oleh Felix dan kemudian tergambar dari bagaimana Felix itu tunduk kepada satu perintah dari seseorang yang memakai masker dan topi berwarna coklat gitu.
Jadi kalau ini sudah merupakan perintah atau orderan, maka kembali lagi ya pasti ada imbalannya. Masa iya orang bisa disuruh-suruh tanpa imbalan sih gitu ya. Jadi kalau sampai Felix sekarang ini ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian terancam masuk penjara, wah itu jaminannya itu seumur hidup kayak atau setidaknya jaminan bagi keluarga si Felix itu sendiri, atau ekonomi, bagaimana ekonomi keluarga dia ini bisa dijamin selama si Felix ini berada di penjara. Dan dia ketika melaksanakan aksi ini nampaknya sudah paham sekali dengan risiko yang mungkin akan terjadi seperti sekarang ini, yaitu risiko ditumbalkan atau ditangkap sebagai tersangka. Mungkin skenario idealnya mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka, si Felix ini bisa bebas, bisa lepas begitu saja gitu, karena ini kan adalah bagian dari demokrasi di mana ada orang yang tidak sependapat dengan acara diskusi terus kemudian melakukan penyerangan. mungkin coba dibuat seolah-olah seperti itu gitu ya. Karena kan katanya ada demonstrasi di depan hotel berjumlah 30 orang. Wah. Tumben ya, demonstrasi 30 orang, biasanya ratusan gitu kan. Nah, salah satu kelompok ini adalah di mana salah satunya adalah Felix Kalawali dan teman-temannya gitu. Jadi ini adalah perintah atau isu atau aksi yang memang ada yang nyuruh gitu. Nah, kalau kita sudah melihat kenyataan bahwa si Felix ini ada yang merintah atau ada yang nyuruh, maka ini tidak lagi menjadi satu isu soal perbedaan pendapat. Ini bukan lagi soal posisi orang per orang yang kemudian berbeda pendapat dan kemudian melakukan penyerangan. Ini jelas adalah isu elit politik yang sangat-sangat terganggu sekali dengan sosok-sosok seperti tokoh Abraham Samad, Refli Harun, Dian Samsudin, dan yang lain-lain yang ada dalam forum diskusi tersebut. Jadi ini sudah mengarah kepada isu elit politik yang memberikan satu instruksi atau arahan kepada pihak-pihak terkait, kepada orang-orang yang selama ini dianggap meresahkan. Dan apalagi gitu ya, ini semakin terkonfirmasi dari video lama orang yang sangat mirip sekali dengan Felix Kalawali yang hadir di acara rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar 13 Agustus 2024 kemarin. Jadi kalau dari sosok atau wajahnya ini mirip sekali atau bahkan mungkin persis Felix Kalawali. Dan ya seperti yang kita tahu di Partai Golkar kan kemarin di bulan Agustus itu terjadi penembangan pohon beringin gitu ya, terjadi pergantian ketum secara mendadak dari Airlangga Hartarto kepada Ketua Umum Bahlil yang sekarang menjadi ketua atau pimpinan di Partai Golkar. Nah, Felix Kalawali ini ada di acara rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar 13 Agustus 2024. Jadi orang ini rasanya bukan orang sembarangan. Jadi kalau kita datang ke acara itu gitu ya, bisa jadi kita nggak diterima gitu. Tapi Felix berada di sana dan nampaknya dia juga menjadi bagian dari ormas atau bahkan elemen dari Partai Golkar. Sehingga selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kalau ada ucapan bahwa ini adalah perintah langsung, ini langsung dari mana? Dari Bahlil atau dari Presiden? Ya sebenarnya sama aja sih, sejalur juga gitu ya. Bahlil dengan Raja Jawa misalkan sama aja, sejalur gitu. Jadi ya mungkin kurang lebih sama dan kemudian ini yang perlu ditelusuri selanjutnya. Kenapa si Felix Kalawali ini ada di acara rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar gitu. Apakah dia memang bagian dari sana dan kemudian perintah langsung yang dimaksud oleh Kalawali itu adalah perintah langsung dari Bahlil atau Presiden. Itu yang harus kemudian diperjelas gitu karena videonya sudah beredar di mana-mana. Dan cara-cara yang seperti ini, yaitu kelompok orang yang melakukan penyerangan terhadap acara diskusi, menurut saya menjadi satu contoh buruk, tapi juga menjadi satu pelajaran yang sangat-sangat berarti. Karena orang yang melakukan penyerangan seperti ini, dan kemudian ada yang mengarahkan, atau ada yang memerintah, atau berdasarkan instruksi, itu kan pasti dipicu oleh banyak hal. Ya karena, ya kan nggak mungkin gitu ya, kamu serang itu dong gitu ya. Terus atas dasar iseng aja. Kan nggak mungkin, ini risikonya panjang ini gitu ya. Ada risiko ya orangnya ditahan, ada biaya yang harus dikeluarkan, dan kemudian juga berisiko si pihak yang memberikan instruksi atau perintah ini bisa juga terbongkar ke publik dan kemudian diketahui oleh semua orang. Itu kan adalah aksi yang sangat berisiko gitu ya. Jadi ini tidak mungkin karena iseng. Pasti ada motif atau ada alasan kenapa mereka kemudian dikerahkan. Pertanyaannya gitu ya, kalau ini adalah orderan dari
elit politik ini adalah bagian dari isu politik yang dimana ada sekelompok elit politik tidak suka dengan Refli Harun, dengan Din Samsudin, dengan Abraham Samad, dan sebagainya, maka pemicu atau alasan-alasan melakukan penyerangan jelas adalah alasan politik. Pertanyaannya kemudian, kasus atau isu politik yang mana yang kemudian membuat si elit ini jadi terganggu dan merasa perlu mengerahkan preman untuk melakukan penyerangan? Isu yang mana gitu ya? Kalau kita ambil dari isu-isu yang paling terdekat belakangan ini, memang ada beberapa isu seperti misalkan panggilan Pak Jokowi yang kemudian diubah menjadi Mulyono, yaitu Mulyono ini adalah nama kecil Presiden Jokowi, dan itu memang benar, bukan hoax gitu ya. Itu memang nama Pak Jokowi memang Mulyono. Terus kemudian ada isu Fufu Fafa, yaitu akun di Kaskus yang diduga 100% atau 99,99999% itu milik Gibran Rakabuming Raka, karena sudah terkonfirmasi lewat nomornya yang terdaftar di GoPay dan dikonfirmasi oleh sistem perbankan, dan itu memang atas nama Gibran gitu. Terkonfirmasi ada foto KTP di akun GoPay-nya Gibran gitu ya. Itu juga yang menjadi isu beberapa minggu terakhir ini. Lalu ada juga isu jet pribadi. Jadi ada 3 isu nih, Mulyono, jet pribadi, kemudian Fufu Fafa. Pertanyaannya, dari 3 isu ini, apa kira-kira yang kemudian membuat rezim atau sekelompok elit politik sangat-sangat terganggu sekali, marah sekali, sampai kemudian ingin mengerahkan preman untuk menyerang orang-orang yang selama ini kencang sekali menyuarakan soal Fufu Fafa, jet pribadi, dan Mulyono gitu. Karena baru kali ini diserang gitu. Refli Harun, Din Samsudin, kemudian Abraham Samad, dan yang lain-lain itu kan selama bertahun-tahun mereka aman aja tuh. Mereka bikin diskusi aman-aman aja. Terkait berbagai isu mereka oke-oke aja. Mulai dari ijazah palsu dan sebagainya, mereka nggak pernah diserang gitu. Baru kali ini di tengah-tengah isu Fufu Fafa, jet pribadi, dan Mulyono, mereka kemudian mendapatkan penyerangan. Sehingga ke depan gitu ya, ini perlu dipertanyakan. Motif dari kelompok elit politik yang tidak suka dengan Refli Harun dan kawan-kawan gitu ya, ini berdasarkan isu yang mana? Berdasarkan kasus-kasus yang mana gitu. Apakah dari kasus jet pribadi yang kemudian membuat rezim atau sekelompok orang politik tersinggung gitu ya, karena dibahas, digoreng terus soal jet pribadi dan Fufu Fafa gitu ya, atau ada isu yang lain. Tapi kalau ngelihat dari isu yang terakhir memang hanya 3 tadi gitu. Jadi ya pertanyaannya, ini isu yang mana? Dan kemudian kalau sudah ketemu isunya, ya berarti mungkin gitu ya, mungkin memang keluarga Presiden Jokowi itu memang sangat terganggu dengan isu-isu yang belakangan menimpa keluarganya. Dan ya ini adalah satu contoh baru gitu ya. Karena orang-orang ini sekali lagi adalah orang-orang yang sudah lama keras menyerang Presiden Jokowi, tapi baru sekarang kemudian mendapatkan penyerangan yang sedemikian rupa, bahkan ketika acara diskusi itu dilaksanakan di dalam hotel. Padahal ketika mereka melaksanakan acara di warung atau di restoran gitu ya, itu aman-aman aja. Baru sekarang ini. Jadi nampaknya isu-isu yang belakangan, atau ada isu atau kasus yang kemudian membuat keluarga presiden atau rezim atau sekelompok elit politik ini terganggu dan kemudian melakukan aksi penyerangan. Ya kalau bukan soal isu Fufu Fafa, kalau bukan soal isu jet pribadi, kalau bukan soal panggilan Mulyono, selanjutnya ya kasus apa lagi? Kalau bukan mereka gitu ya, apa soal pasir? Pasir gitu ya. Bisa juga soal pasir gitu, karena pasir ini kan banyak ditertawakan oleh orang-orang gitu ya. Itu sedimen bukan pasir ya, meskipun sedimen itu juga isinya adalah pasir gitu ya. Apakah isu pasir yang kemudian mengganggu sekelompok elit politik sampai kemudian melakukan penyerangan gitu. Tapi pada intinya ketika melihat aksi penyerangan yang seperti ini, mungkin tujuannya juga ingin membuat efek ketakutan kepada orang-orang yang memberikan kritik-kritik terbuka kepada rezim keluarga Jokowi atau orang-orang yang selama ini dirugikan dari isu-isu yang beredar selama beberapa minggu terakhir ini. Ya, pada intinya kita lihat saja ke depan gitu ya. Kalau memang mau dibuka, setidaknya kepolisian harus memanggil 1 orang pria bertopi dan kemudian pakai masker itu untuk ditanyai. Tangkap dia dan kemudian tanyakan kenapa dia bisa memberikan perintah dan sangat-sangat dituruti sama
Felix E. Kalawali. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.